Jumpa lagi dengan saya Fauzia Hania dalam acara Mujo Talk Show. Nah, bertepatan pada tanggal 29 Oktober 2020, 12 Rabiul Awal 1442 adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah, pada kali ini SD Muhammadiyah Ngesti Harjo akan mengadakan pengajian online melalui channel YouTube SD Muhammadiyah Ngesti Harjo. Nah, bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, mari kita tumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, pada hari ini saya tidak sendiri. Saya nanti akan ditemani oleh Ustadz Budi Santoso SPDI selaku Guru Al-Islam SD Muhammadiyah Ngesti Harjo. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah siap mengisi acara? Insya Allah sudah Iya. siap. Nah pemirsa, mari kita saksikan pengajian dari Ustadz Budi Santoso. Ya, sebagai pengantar akan saya nyanyikan sebuah lagu yang berhubungan dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ceritane Raja Abraham kan mapan engku toha basa gawe keker adat nyerang Mekah kepingin ngancorake Ka'bah ananging Ka'bah ora bubrah arepa diserang di panah apa maneh pasukan bergajah diserang malah tambah susah. Elakae manu'e apa pil ma berduor nibake watulan krike sikil tangan nanti podo pridil apa maneh untune nganti podo krimpil. Iyo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu di rumah sehat? Alhamdulillah. Adik-adik semuanya sehat? Alhamdulillah. Bapak Ibu guru juga sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat. Kita harus bersyukur kepada Allah karena telah diberikan kesehatan berupa sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Sepertinya masih tegang, belum ada semangat. Bagaimana kalau kita tepuk dulu? Siap main tepuk? Adik-adik juga boleh tepuk, Bapak Ibu juga boleh tepuk. Oke, kita bermain tepuk satu ya. Caranya seperti ini, tepuk satu, prop, one, yes, door. Bisa? Oke, sekarang kita mulai lagi. Tepuk satu, one, yes, door. Nah, hebat, luar biasa. Semuanya bisa? Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa? Karena kita memiliki uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Siapa? Yaitu Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di awal tadi saya sudah menyanyikan tentang peristiwa lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kedatangan siapa? Raja Abraha, betul. Nah, setelah itu Nabi Muhammad dilahirkan. Nah, pada tanggal berapa? Ya, ada yang tahu? Oke, betul. 12 Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Nah, tahun gajah adalah peristiwa penyerangan Ka'bah tadi. Nah, sehingga disebutlah tahun kelahiran Nabi dengan nama tahun gajah. Semua udah paham ya? Oke, coba sekarang saya tanya, kalau pakai tepuk bisa nggak ya? Coba, tepuk Nabi, nabimu Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah, ayahnya Abdullah,
kakeknya Abdul Muthalib, pamannya Abu Thalib, lahirnya di Mekah, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, wafatnya di Madinah. Oke, teman-teman semuanya, luar biasa semangatnya untuk menanamkan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, bapak ibu, cinta nggak dengan Nabi? Oh, cinta nggak? Oh iya, cinta. Kalau cinta, ketika ketika disebutkan nama Nabi tercinta, Nabi Muhammad, kita menjawab dengan sholawat. Bagaimana? Sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Coba saya tes ya. Kita harus cinta kepada Nabi Muhammad. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu adalah bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kita dengan mengucapkan sholawat. Karena setiap kita mengucapkan sholawat, kita akan dicatat amal ibadahnya oleh Allah. Kenapa? Karena kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Pengen enggak mendapatkan syafaat dari akhir nanti? Pengen? Pengen? Iya, semua pengen ya. Aku juga pengen. Karena nanti kita akan dikumpulkan bersama-sama oleh Allah. Caranya gimana? Caranya nanti akan terlihat dari pancaran wajah kita, dari muka kita, dari tangan kita, dari tubuh kita, yang anggota tubuh kita yang terkena air wudhu nanti akan bercahaya. Wah, luar biasa. Ada lampunya gitu, glowing gitu? Tidak, tapi bercahaya karena bekas air wudhu. Nah, karena setiap kita wudhu itu nanti akan kena basah air wudhu. Nah, itulah yang besok akan menjadi cahaya di hari akhir. Nah, umatnya Nabi Muhammad akan dikumpulkan, semua dikumpulkan menjadi satu dan akan mendapatkan air yang segar dari telaga Kausar. Ketika semuanya kehausan, ketika semuanya tidak mendapatkan air minum, kita mendapatkan air minum di telaga yang tadi disebutkan tadi, telaga apa? Kausar. Iya, Nabi Muhammad kemudian akan bagikan satu persatu kepada umatnya. Nah, alhamdulillah, semoga kita mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Nah, sholawat selain itu apa ya? Iya, sholawat selain itu juga ketika kita membaca bacaan sholat, itu ada bacaan sholawatnya. Sholat tidak? Siapa yang sudah sholat berjamaah bersama ayah ibu? Ada? Nah, biasakan sholat berjamaah. Nah, di bacaan sholat itu ada juga bacaan sholawat. Ada satu tadi, ketika disebutkan nama Nabi, kita menjawab dengan sholawat. Kemudian ketika sholat ada bacaan sholawat. Iya, ada lagi. Apa ya? Nah, kita membiasakan dengan misalkan ada lagu-lagu atau musik-musik, itu coba kita biasakan dengan mendengarkan musik sholawat. Kenapa? Sekarang kan yang sering kita lihat di televisi atau di HP itu adalah budaya-budaya yang bukan budaya Islami. Kenapa bukan budaya Islami? Karena yang dilihat itu ada budaya Barat yang tidak mengandung unsur Islami. Contohnya seperti apa ya yang baru ngetren ya? Kayaknya saya tahu yang disukai adik-adik ini. K-pop ya, K-pop yang goyangannya jungkir balik ke sana kemari itu. Nah, selain energik, tetapi tidak ada unsur Islaminya. Adik-adik ada yang ikut enggak dengan budaya K-pop? Nah, sekarang kita ganti budaya sholawat ya. Nah, coba saya akan bersolawat nanti bersama-sama diikuti ya. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Iya, bisa ya bersalawat? Nah,
sholawat itu tidak harus dinyanyikan ketika ada orang sholat. Nah, bisa dinyanyikan ketika kita sedang memasak sambil belajar. Nah, insya Allah nanti selain nuansa Islami yang masuk, nah kita akan terbiasa dengan bacaan sholawat. Oke, bisa ya? Sepertinya masih lemes. Itu ada yang masih tiduran. Bagaimana kalau kita senam otak dulu? Bisa? Nah, senam otak adalah untuk mencerdaskan otak kanan dan otak kiri biar seimbang ya. Coba semua tangan kanannya ditunjuk. Seperti ini? Iya. Oke, tangan kirinya seperti ini. Nah, kalau saya bilang 1 seperti ini ya. 1. Oke, bisa? Kalau saya bilang 2, sini 2, sini 4. Bisa? Oke. Ingat, 1, 2. Kalau 3 seperti ini. Seperti ini ya. 3. Nah, kalau saya bilang 4, sini 4, sini 2. Kebalikannya. Nah, kalau sini 5, sini 1. Bisa? Coba pelan-pelan ya. 1. Oke. 2. Iya. 3. Oke. 4. Ya. 5. Oke. Nah, sekarang coba kalau diacak bisa enggak? Nah, kita acak ya. Nah, coba 1. Iya. 3. Oke. 5. Iya. 1. 3. 4. Gimana? Ya udah. Nanti dibiasakan kita senam otak bersama-sama ya. Nanti biar untuk menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita biar seimbang, biar kecerdasan kita seimbang. Oke, adik-adik jawabnya siap gitu ya. Adik-adik siap. Oke. Nah, saya akan berkisah tentang Rasulullah ketika Rasulullah menghadapi beberapa ujian. Nah, salah satunya ujiannya adalah ketika Rasulullah itu jahat atau tidak, Pak? Katanya Rasulullah jahat tidak? Iya, tidak. Kenapa ada peperangan waktu itu? Karena pada zaman dulu ketika agama kita dihina, nabi kita dihina, maka siap untuk berperang menggunakan pedangnya. Sering. Nah, adik-adik mau enggak berperang, berjihad, melanjutkan perjuangan para pahlawan atau para sahabat yang telah gugur? Mau? Tidak harus dengan pedang. Mudah caranya sekarang, yaitu dengan menggunakan ballpoint, pensil. Jangan ditusukkan ke temannya ya, tapi untuk menulis, belajar. Seperti dalam surat Al-Qalam ya, ayat 1 ya toh. Nah, adalah pena. Itu adalah senjata kalian. Nah, senjata untuk belajar. Nah, agar kita nanti bisa menjadi orang yang sukses, orang yang cerdas, itu adalah dengan berjihad. Jihadnya dengan belajar. Nah, sekarang walaupun masih di masa pandemi ya, yaitu belajarnya online atau daring atau menggunakan handphone atau apapun, tapi tetap harus semangat mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, ya kan? Ada yang belum mengerjakan tugas? Nah, coba segera dievaluasi. Yang belum, silahkan untuk berjihad biar besok menjadi anak yang sukses. Ya, kita sukses bersama-sama. Mau tidak sukses bersama-sama? Sukses dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Ya, Nabi Muhammad itu mendapatkan perlawanan yang cukup hebat dari para musuh-musuhnya. Termasuk salah satunya adalah Nabi Muhammad ketika pulang dari sholat itu biasanya ada orang yang sering meludahi, bahkan ada yang melempari kotoran. Nah, Nabi Muhammad dilempari kotoran, diludahi juga. Nah, ketika sedang lewat dari rumahnya, diludahi. Nabi Muhammad kira-kira marah tidak? Marah tidak? Tidak. Nabi Muhammad akan mendoakan, ya Allah, semoga ia diberikan hidayah. Tapi yang diludahi malah ngejek. Nah, itu orang-orang yang suka berbuat jahil pada Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad tidak marah. Nah, kamu kalau dihina sama temanmu atau diludahi sama temanmu, kira-kira marah tidak? Loh, kok marah? Gak boleh ya. Nah, kalau kita umatnya Nabi Muhammad, kita mendoakan, memaafkan. Nah, teman yang berbuat salah, jangan kita musuhi, tapi harus kita rangkul, biar nanti menjadi teman yang baik. Mau enggak punya teman yang baik? Nah, biasakan suka memaafkan, jangan sedikit-sedikit marah, jangan sedikit-sedikit tersinggung. Nanti kita nggak punya teman, gimana? Nah, temannya sama HP doang ya, nggak boleh ya. Oke, sekarang Nabi Muhammad itu tidak marah, walaupun diludahi, walaupun dihina, walaupun dilempari kotoran, tidak marah. Justru Nabi Muhammad mendoakan. Suatu hari orang yang meludahi itu sakit. Nah, Nabi bertanya pada sahabat, sahabat, orang yang rumahnya di pojok situ, di mana ya? Kok saya tidak melihatnya? Di mana Nabi? Rumahnya situ? Iya, dia sedang sakit Nabi. Nabi langsung bergegas pulang ke rumah untuk mengambil buah-buahan, mengambil kurma, untuk mengambil makanan. Dibawalah ke rumah orang kafir tadi. Diketoklah pintunya. Orang yang di dalam rumah sedang sakit, merintih kesakitan. Oh, siapa itu? Aku. Iya, kamu siapa? Saya. Iya, kamu itu siapa? Aku Muhammad. Nabi langsung membuka pintunya karena orang yang di dalam sedang sakit. Dibukalah pintunya. Wah. Orang yang di dalam tadi kemudian didekati oleh Nabi, ketakutan. Kenapa? Karena Nabi bawa bungkusan. Dikira Anda bawa senjata. Kamu Muhammad, kamu kesini mau ngapain? Itu bawa apa itu? Aku sedang sakit. Kamu jangan membalas dendam sama saya. Orang yang tadi sakit tadi ketakutan. Itu apa itu? Jangan-jangan isinya basoka atau martel itu. Dikira adalah senjata. Tapi kemudian Nabi menyentuh orang tadi. Disentuhlah. Apa namanya? Batuknya. Nah, itulah batuknya. Nah, kemudian badannya, kemudian kakinya disentuh oleh Nabi. Badan kamu panas, tanganmu juga panas. Iya Nabi, saya sedang sakit. Sudah makan hari ini? Nabi, saya belum makan beberapa hari Nabi. Baiklah, silahkan buka mulut kamu. Nabi kemudian membuka bungkusan tadi, diambillah makanan. Nah, kemudian Nabi menyuapi orang tadi, disuapin. Nih, buka mulut kamu. Nabi, kamu kok baik sama saya, Nabi? Ayo, makan lagi. Diambil lagi buah-buahan, dimasukkan ke mulutnya orang kafir tadi. Pengen ya, pengen disuapin Nabi ya. Nah, orang kafir tadi disuapin lagi oleh Nabi sampai dia merasa kenyang. Nabi, kamu kok baik sama saya, Nabi? Nabi, aku minta maaf sama kamu. Baiklah, aku sudah maafkan kesalahanmu. Sebelum kamu minta maaf, aku sudah memaafkan kesalahanmu. Terima kasih, Nabi. Nabi memaafkan kesalahan orang tadi. Kemudian dia berpamitan. Tapi ketika sedang berjalan menuju ke pintu, orang kafir tadi kemudian berdiri dengan sempoyongan. Nabi, tunggu aku, Nabi. Orang kafir tadi kemudian memeluk Nabi Muhammad dari belakang. Ada apa ini? Berdirilah. Ayo berdiri. Iya Nabi, aku mau minta maaf. Aku sudah maafkanmu. Aku akan mengucapkan sesuatu, Nabi. Apa yang akan kamu ucapkan? Orang tadi kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Ya, adik-adik, gimana kalimat syahadatnya? Masih ingat gak? Syahadat tauhid dan syahadat rasul? Yuk dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah,
orang tadi kemudian mengucapkan kalimat syahadat tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi bersyukur, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah membukakan pintu hati orang ini ya Allah. Semoga dia menjadi saudaraku ya Allah. Orang tadi kemudian masuk Islam. Karena suri tauladan Nabi, kecintaan Nabi. Akhirnya Nabi menjadi contoh yang baik, bisa memaafkan. Coba adik-adik kalau sering terbiasa memaafkan, hatinya pasti akan menjadi tenang. Nah, pengen tahu seperti Nabi? Memiliki akhlak yang baik, suri tauladan yang baik, hatinya menjadi tenang. Nah, saya juga pengen seperti Nabi. Tepuk lagi yuk, tepuk 1, 1, yes, door. Ya, hari ini saya juga ditemani sahabat saya. Siapa ya? Siapa? Siapa namamu? Mochi. Oh ya, gak usah melotot-melotot gitu. Yang santun sama teman-temannya. Iya. Salam dulu coba. Salam. Salamnya yang sopan. Assalamualaikum. Yang sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kamu cinta gak dengan Rasulullah? Aku cinta. Apalagi sama kamu. Jangan sama aku, sama Rasulullah. Kamu pengen gak jadi anak yang soleh? Enggak. Loh, kok gak mau? Pengen jadi anak cerdas tidak? Enggak. Loh, gimana sih? Pengen jadi anak yang beriman tidak? Enggak. Loh, kamu pengennya jadi anak apa? Aku pengen jadi anak monyet tahu. Oh iya. Oke. Nah, kenapa sih kamu kesini? Aku pengen bersama-sama teman-teman belajar mencintai Rasulullah. Nah, kamu kalau mencintai Rasulullah seperti tadi, apa coba? Ya sudah disampaikan. Apa ya? Mengucapkan sholawat. Iya. Apalagi? Iya. Bisa meneladani perbuatan Rasulullah, akhlaknya Rasulullah. Hebat kamu, cerdas. Aku. Oh, sombong. Ya, oke. Kali ini semuanya sudah paham ya cintanya kepada Rasulullah. Iya, aku sudah paham. Iya, kalau paham berarti harus mencintai Rasulullah biar perilaku kita, akhlak kita seperti akhlaknya Rasulullah. Iya. Nah, kamu sekarang coba bagaimana mencintai Rasulullah. Aku akan berbuat baik seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Aku akan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis seperti yang telah disampaikan bahwa kita tidak akan tersesat dengan Apa? Iya, kita berpegang teguh pada dua perkara, Apa coba? Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan tersesat karena kita bisa mencontoh Perilaku Rasulullah. hebat kamu. Oh, Aku. minum lagi. Sekarang bagaimana cintanya Rasulullah pada kamu? Semua cintai, makhluknya dicintai, ya termasuk binatang juga dicintai. Tadi orang kafir saja dicintai. Iya, orang kafir juga dicintai sampai akhirnya dia masuk Islam. Ya, bangga enggak dengan Rasulullah? Bangga. Seneng enggak? Bangga. Seneng enggak? Senang. Iya, kalau seneng berarti mulai sekarang adik-adik dan teman-teman semua yang di rumah, Bapak Ibu, yuk kita cinta Rasulullah yuk. Siap? Oke? Nah, siap, bersama-sama kita mencintai Rasulullah. Di rumah kita biasakan cinta Rasulullah. Oke? Ya, terima kasih. Nah, itu tadi pengajian dari Ustadz Budi Santoso tentang bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Gimana tadi Mochi pengajiannya? Seru. Seru. Nah, ini tadi ada via email. Ada pertanyaan nih Pak Budi. Oh ya, buat saya atau Mochi? Ada buat Pak Budi dong. Oke. Nah, ini pertanyaan dari Kesya Anindya kelas 4. Pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai anak zaman now? Karena katanya ini anak zaman now tuh lebih suka K-pop daripada mengaji. Nah, bagaimana cara anak zaman now itu lebih suka mengaji daripada menonton drama Korea atau bahkan apa tarian itu Pak Budi? Dance K-pop kayak gitu. Bagaimana Oke. Pak Budi? Oke, terima kasih Mbak Andia Kesya ya, Mbak Kesya. Iya, Kesya. Oke, atas pertanyaannya,
barangkali ini mewakili teman-teman yang lain atau siswa yang lain yang mungkin punya hobi K-pop. Kamu punya hobi nonton K-pop enggak? Enggak, aku nggak punya TV ya. Oh ya, oke. Untuk adik-adik semuanya yang punya hobi K-pop, mungkin salah nggak ya? Sebenarnya cuma harus dibatasi saja ya, karena itu merupakan budaya Barat ya, yang sudah masuk ke dalam dunia di Indonesia, baik dunia televisian maupun hiburan, dan itu perlu pembatasan saja. Nah, karena tadi kita kembalikan kepada akhlaknya Rasulullah, kita harus bagaimana memasukkan perilaku Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, sepertinya dialihkan kepada mungkin nyanyian yang Islami ya, atau mungkin tarian-tarian yang Islami ya, mungkin bisa menjadi referensi untuk adik-adik bisa menyalurkan hobinya, mungkin punya hobi nyanyi, punya hobi nari, itu silahkan disalurkan kepada budaya-budaya Islami, sehingga apa yang ditanamkan oleh Rasulullah sudah masuk ke dalam diri kita dan keluarga kita. Iya. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan dari saya sendiri ya Pak Budi ya. Oke. Seperti yang kita tahu, memang si anak-anak zaman now sekarang tuh lebih suka K-pop daripada mendalami Islam. Lalu karena mereka tuh lebih suka ikut-ikutan tren masa kini. Sedangkan mengaji sendiri diabaikan, dinomorsekiankan. Padahal mengaji itu paling wajib dan paling penting dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana cara orang tua mendidik, pastinya memancing atau memberikan lagi semangat kepada anak-anak itu supaya lebih lagi dalam mempelajari Al-Quran, Pak Budi. Seperti bagaimana sih cara kiat-kiatnya orang tua itu mendidik anak? Oke, ya jawab kamu atau aku? Kamu saja. Oh iya udah. Nah, kiat-kiat untuk mencintai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari tentunya harus butuh perjuangan ya. Nah, Iya. tidak hanya teguran-teguran atau anjuran-anjuran atau ajakan-ajakan, tapi butuh aktualisasi atau penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti mungkin kita menyarankan anak-anak untuk baca Al-Quran, tetapi orang tua tidak membaca. Nah, itu kan butuh suri tauladan atau contoh dari orang-orang di sekitar kita, sehingga Al-Quran bisa benar-benar dirasakan dalam kehidupan anak itu sendiri. Tidak hanya sekedar membaca, hafal, dan anak itu bisa membaca Al-Quran, tetapi bagaimana toh nilai-nilai Al-Quran itu bisa dirasakan oleh orang di sekitar kita, di keluarga kita, dan juga pada anak itu sendiri. Tentunya butuh motivasi dari orang tua, kemudian butuh support dari orang tua. Mungkin anak ada kesepakatan, jam segini kita sepakati baca Al-Quran bersama-sama, berjamaah di keluarga. Membuat jadwal sendiri. Iya, dan juga mungkin orang tua sebagai yang mensponsori tentang kegiatan tersebut. Tidak harus dari guru, karena ini masa pandemi ya. Jadi mungkin peran orang tua yang lebih besar di dalam ajarkan untuk membaca Al-Quran. Dan juga reward. Nah, ketika nanti anak sudah menghatamkan atau sudah hafal, itu tolong Bapak Ibu sediakan reward ya, hadiah lah. Mungkin tidak harus dengan uang, tetapi dengan pujian, hebat, selamat, kamu sudah bisa baca Al-Quran seperti itu. Nah, sehingga anak-anak merasa senang terhadap Al-Quran. Gitu. Nah, itu tadi pertanyaan dari Kesya sudah terjawab ya. Jadi untuk menjadi anak zaman now itu jangan ikut-ikutan tren. Jadi kita harus lebih membudayakan, kita harus lebih cinta lagi budaya Islam. Gitu ya Pak Budi ya. Iya. Jadi kita harus selalu meneladani akhlak maupun perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan untuk orang tua sendiri, jadi kita harus menjadi guru, menjadi
apa namanya, Ya, teladan juga. teladan. Ya. Kita sebagai orang tua harus memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak kita. Percuma saja kalau misalnya anak kita disuruh mengaji tapi orang tua sendiri tidak mengaji ya Pak Budi Iya, ya. betul. Ya. Jadi untuk memberikan motivasi lagi, anak juga diberikan reward tersendiri seperti itu. Nah, pengajian hari ini cukup sekian ya Pak Budi ya. Iya. Apa ada tambahan lagi Pak Budi? Iya, dari saya mungkin Iya, ada dalam pesan lagi? membawakan materi ini ada salah, mohon maaf, dan juga Aku Mochi juga ada salah, mohon maaf. iya, maaf apa maaf? Maaf. Oh iya, aku pikir maaf. Oke. Iya, saya sendiri ada salah, mohon maaf ya. Saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nah, itu tadi pengajian dari Pak Budi. Nah, untuk tugas anak-anak di rumah, setelah menonton tayangan YouTube di SD Muhammadiyah Sidoarjo, acara Mujo Talk Show ini, anak-anak silahkan meringkas materi yang telah disampaikan oleh Pak Budi ya. Apa saja tadi yang disampaikan oleh Pak Budi ditulis di buku Al-Islam minimal 1 lembar halaman. Bisa dikumpulkan ketika pengumpulan tugas. Seperti itu ya Pak Budi ya? Iya, betul. Ya. Demikian tadi acara Mujo Talk Show. Dari saya jika ada kesalahan mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.